Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham High Dividend Terbaik di Indonesia. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham yang sering disebut sebagai dividen stock karena menawarkan jumlah dividen yang menarik setiap tahun. Yield yang ditawarkan biasanya di atas bunga deposito dan dividen perusahaan besar pada umumnya. Fundamental perusahaan ini juga bisa dikatakan baik, bahkan di atas rata-rata pesaingnya. Nah, apakah kamu tertarik untuk menganalisa perusahaan ini lebih lanjut lagi? Kita akan mengkaji lebih lanjut tentang perusahaan ini. Pembahasan akan dilakukan dari berbagai aspek dengan memperlihatkan kelebihan dan kekurangannya. Namun seperti biasa, materi yang disampaikan hanya dari sudut pandang pribadi dan bukan rekomendasi ya. Tidak ada jaminan pasti profit apabila Anda mengikuti isi video. Ingat, saham instrumen investasi yang punya potensi kerugian dan risiko selalu ditanggung Anda sendiri. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Pertama, kepemilikan saham pemegang saham mayoritas. 68,85% saham perusahaan ini dimiliki oleh pemegang saham mayoritasnya, sedangkan jumlah yang berada di masyarakat adalah sebesar 31,15%. Pemegang saham mayoritas perusahaan ini punya kepemilikan yang cukup besar di angka yang mendekati 70%. Hal ini menjadi salah satu faktor yang bisa memberikan nilai plus bagi penilaian fundamental perusahaan karena komposisi saham yang beredar yang tidak terlalu besar. Hal berikut yang bisa kita amati adalah kepemilikan saham oleh top management. Kepemilikan saham oleh top management adalah sebagai berikut. Tidak ada top management yang punya saham perusahaan. Jika pada pembahasan tadi terlihat jumlah kepemilikan yang cukup besar, hal berbeda terlihat untuk komposisi top manajemennya. Dari banyaknya komisaris dan direksi perusahaan, terlihat tidak ada satupun yang punya saham perusahaan. Apakah hal ini memberikan poin negatif? Kedua, kinerja neraca keuangan. Poin berikutnya yang bisa kita lihat dari perusahaan ini adalah dari aspek neraca. Berikut ini rangkuman kinerja neraca perusahaan untuk tahun 2017 sampai 2020. Total aset perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 9,41% dalam 4 tahun terakhir, dari yang awalnya berada di angka 21,99 triliun menjadi 24,06 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika kita membandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 26,1 triliun, aset perusahaan mengalami penurunan sebanyak 7,82%. Bagaimana dengan liabilitasnya? Hutang perusahaan mengalami penurunan sebanyak 13,06% selama 4 tahun terakhir dari yang awalnya 8,19 triliun di tahun 2017 menjadi 7,12 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang punya nominal 7,68 triliun, liabilitas perusahaan mengalami penurunan juga sebanyak 7,29%. Kesimpulannya, aset dan liabilitas perusahaan mengalami penurunan khususnya dalam 1 tahun terakhir. Meski begitu, dalam 4 tahun ini perusahaan masih mampu mencatat kenaikan aset. Selain itu, liabilitasnya juga berkurang cukup banyak yakni 13,06% jika dibandingkan dengan tahun 2017. Ketiga, kinerja laba rugi. Sampai dengan tahun 2020, tercatat perusahaan mampu mencetak pendapatan usaha sebanyak 17,33 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 10,99% dibandingkan 4 tahun sebelumnya dengan angka 19,47 triliun. Jika membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang mempunyai penjualan 21,79 triliun, pendapatan perusahaan mengalami penurunan juga sebanyak 20,47%. Selain itu, perusahaan juga mencatat perolehan laba bersih sebanyak 2,39 triliun di tahun 2020. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 46,65% dibandingkan tahun 2017 yang punya nominal 4,48 triliun. Apabila membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang menghasilkan laba 4,06 triliun, perolehan laba mengalami penurunan sebanyak 41,13%. Kesimpulannya, pendapatan dan laba perusahaan juga mengalami penurunan kinerja berdasarkan data akhir tahun 2020. Kita bisa melihat bahwa laba perusahaan bahkan turun hingga 40% meski pendapatannya hanya turun 10-20% saja. Kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi? Keempat, dividen yield. Dividen terakhir yang dibagi perusahaan adalah sebesar Rp74,69 pada tanggal 13 April 2021. Dengan menggunakan harga saham 2.200, dividen yield yang diberikan sekitar 3,40%.
Kesimpulannya, kita bisa melihat hal mengejutkan terlihat pada dividen per share tahun 2021. Biasanya perusahaan sering membagi dividen dengan yield yang berada di atas 7% per tahun. Namun karena terjadi penurunan kinerja yang signifikan, yield perusahaan ini turun hingga 3,40%, yang mana berkurang lebih dari 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Kelima, harga saham. Harga saham perusahaan di awal tahun 2017 adalah sebesar 2.490. Apabila membandingkan dengan harga saham 2.200 saat video ini dibuat, berarti saham ini sudah turun sebanyak 11,65%. Kesimpulannya, meski laba perusahaan turun hingga 40-an%, harga sahamnya hanya turun sekitar 11,65%. Apakah ini berarti ada kemungkinan akan terjadi penurunan lebih dalam lagi? Ataukah harga perusahaan memang sudah sewajarnya seperti saat ini sehingga tidak turun lagi? Keenam, punya peluang multi-bagger. Dengan menggunakan harga saham 2.200, pair saham ini berada di angka 12,66 kali dengan PBV 1,46 kali. Artinya, saham ini dijual dengan harga yang berada di atas book value-nya. Saat video ini dibuat, book value perusahaan berada di angka 1.509. Apabila harga saham naik 1 kali lipat menjadi 4.400, berarti valuasi PBV saham ini berada di angka 2,92 kali. Kesimpulannya, dengan penurunan laba dan dividen yang cukup besar, valuasi perusahaan masih berada di angka yang cukup tinggi, khususnya dari sisi PBV. Jika rata-rata saham yang berada di industri ini mempunyai valuasi yang bahkan berada di bawah 1 kali, perusahaan ini punya valuasi yang hampir mencapai 1,5 kali. Apakah ini berarti ke depannya harga saham sulit untuk mengalami kenaikan signifikan? Adapun informasi dari perusahaan yang dibahas pada video ini adalah sebagai berikut. Kode sahamnya adalah PTBA dengan nama perusahaan PT Bukit Asam. Perusahaan ini listing sejak 23 Desember 2002 dan bergerak di sektor energi. Apakah Anda tertarik untuk menganalisa lebih lanjut saham ini? Ingat, informasi yang disampaikan pada video ini bukanlah rekomendasi atau ajakan membeli saham ini. Mimin hanya membagikan analisa sederhana dari satu saham, namun keputusan jual beli tetap berada di tangan Anda sendiri. Di akhir video, saya mau menyampaikan bahwa baca saham mempunyai 2 ebook saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur money management dalam membeli saham. Kedua, Analyze Report, di mana merupakan ebook 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analysis report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham atau WA ke nomor yang tertera di layar. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Thank you.